warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang terminologi hadis. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gali Adi Restu. Perkenalkan, nama saya Fitria. Nama saya Ailunisa. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian yang nomor 1, hadis sunnah, khabar dan ashar. Yang nomor 2, pembagian hadis, qauli, fi'li, takriri, dan hammi. Yang ketiga, pengertian hadis, yaitu qudsi. Yang 4, perbedaan hadis qudsi Al-Quran dan hadis Nabawi. Pengertian hadis sunnah, khobar, dan asar menurut muhadisin, usuliyun, dan fuqaha. Pengertian hadis menurut muhadisin, bahwa hadis didefinisikan dengan segala yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik perkataan maupun perbuatan. Menurut usuliyun, hadis menurut ahli usul nampak hanya terbatas pada perkataan Nabi serta tidak termasuk perbuatan, takrir, dan hal ihwal atau sifat-sifatnya. Menurut fuqaha, hadis itu bukan hanya untuk sesuatu yang marfu atau sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, melainkan bisa juga untuk sesuatu yang maufu, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada sahabat, baik berupa yang disandarkan kepada tabi'in. Pengertian sunnah menurut muhadisin, segala sesuatu yang dikaitkan dengan Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, bentuk fisik, moral, maupun perjalanan hidup, baik dilakukan sebelum diangkat menjadi Nabi, seperti bertabus di Gua Hiro, maupun sesudah menjadi Rasul. Menurut usuliyun, sunnah adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW selain Al-Quran, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun takrir yang pantas menjadi dalil hukum syara. Menurut fuqaha, sunnah adalah hal-hal yang berasal dari Nabi SAW, tetapi hal itu tidak fardu dan tidak wajib. Khobar menurut muhadisin adalah warta dari Nabi, sahabat, dan tabi'in. Oleh karena itu, hadis marfu, mauquf, dan maqtu bisa dikatakan sebagai kabar. Dan menurutnya, kabar muradif dengan hadis. Khobar menurut usuliyun, pendapat ini antara lain dikemukakan oleh ahli fiqh Khurasan. Pendapatnya, al-kabar adalah sesuatu yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW. Menurut fuqaha, khobar adalah hadis-hadis yang termasuk marfu, mauquf, dan maqtu. Asar menurut muhadisin, suatu yang sandarkan kepada Nabi atau mar'uf, para sahabat atau mauquf, dan para ulama salaf. Menurut usuliyun, sesuatu yang diriwayatkan dari selain Nabi SAW. Menurut fuqaha, asar adalah perkataan-perkataan ulama. Pembagian hadis. Hadis dibagi menjadi 4. 1. Ada hadis qauli, hadis fi'li, hadis takriri, dan hadis hammi. Hadis qauli adalah segala yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang berupa perkataan ataupun ucapan yang memuat berbagai maksud syara, peristiwa, dan keadaan yang berkaitan dengan keyakinan, syariat, akhlak, dan lainnya. Dengan kata lain, suatu perkataan yang pernah Nabi ucapkan dalam berbagai bidang, misalnya dalam ranah hukum syariat, akhlak, akidah, pendidikan, dan sebagainya. Hadis fi'li adalah segala sesuatu perbuatan yang disampaikan kepada kita, disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, seperti tata cara berwudu, pelaksanaan sholat, kewajiban haji, dan lainnya. Dengan kata lain, hadis fi'li ialah semua perbuatan Nabi Muhammad SAW yang menjadi contoh praktis terhadap peraturan-peraturan syariat yang belum jelas tata caranya. Hadis takriri. Takriri adalah masdar kata benda jadian dari kata kerja korora, yang secara bahasa berarti penetapan atau pengakuan atau persetujuan. Menurut istilah, perbuatan sahabat yang kemudian diakui dan dibenarkan atau tidak dikoreksi oleh Nabi SAW
Nabi membiarkan perbuatan itu setelah syarat-syaratnya terpenuhi, baik syarat yang terkait pelakunya maupun perbuatannya. Pengertian hadis qudsi. Dari sudut kebahasaan kata qudsi berasal dari kata kadusa, yasudu, kudusan, yang artinya suci atau bersih. Maka hadis qudsi artinya ialah hadis yang suci. Terminologis kata hadis qudsi terdapat beberapa definisi dengan redaksi yang agak berbeda-beda. Esensinya pada dasarnya adalah sama, yaitu sesuatu yang diberitakan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam selain Al-Qur'an yang redaksinya disusun oleh Nabi sendiri. Perbedaan hadis nabawi dengan hadis qudsi dapat dilihat dari sudut sandarannya, nisbatnya, dan jumlah kuantitasnya. Dari sudut sandarannya, hadis nabawi disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, sedangkan hadis qudsi disandarkan kepada Nabi SAW dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sudut nisabnya, hadis nabawi dinisabkan kepada Nabi Muhammad SAW baik redaksi maupun maknanya. Sedangkan hadis qudsi maknanya dinisabkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan redaksinya kepada Nabi. Dari sudut kuantitasnya, jumlah hadis qudsi jauh lebih sedikit daripada hadis nabawi. Perbedaan antara hadis qudsi dengan Al-Quran yang keempat adalah menolak Al-Quran merupakan perbuatan kufur, berbeda dengan penolakan hadis qudsi. Kelima, Al-Quran diturunkan melalui perantaraan malaikat Jibril, sedangkan hadis qudsi diberikan langsung baik melalui ilham maupun mimpi. Keenam, perlakuan atau sikap seseorang terhadap Al-Quran diatur oleh beberapa aturan, seperti keharusan bersuci dari hadas ketika memegang dan membacanya, serta tidak boleh menyalin ke dalam bahasa lain tanpa dituliskan aslinya. Hal ini tidak berlaku pada hadis qudsi. Hadis adalah apa yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, baik berupa ucapan, perbuatan, penetapan sifat atau sirah beliau, baik sebelum kenabian atau sesudahnya. Sunnah adalah perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dan termasuk juga sifat-sifat fisik dan perilaku beliau. Khobar adalah segala berita yang disampaikan oleh seorang kepada orang lain. Asar adalah segala sesuatu yang diriwayatkan dari sahabat dan boleh juga disandarkan pada perkataan Nabi Muhammad SAW. Dari keempat pengertian tentang hadis, sunnah, khobar, dan asar sebagaimana diuraikan di atas dapat ditarik satu pengertian bahwa keempat istilah tersebut pada dasarnya memiliki kesamaan maksud, yaitu segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun takrirnya. Bentuk-bentuk hadis ada 5, yaitu yang pertama hadis qauli, yang kedua hadis fi'li, yang ketiga hadis takrir, yang keempat hadis hammi, yang kelima hadis ahwi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.